Halo rekan-rekan, nama saya Ivan Dana. Izinkan saya membersamai rekan-rekan untuk sama-sama kita belajar di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang tahapan perkembangan kelompok. Jadi ternyata untuk kelompok itu bisa mencapai performa terbaiknya, untuk bisa mencapai tujuan di organisasinya, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, dengan memahami tahapan-tahapan ini, kita jadi tahu di masing-masing tahapan ini tim kita sudah di tahap berapa dan apa yang perlu kita lakukan sehingga tim kerja kita, tim di organisasi itu bisa mencapai tujuannya, bisa mendapatkan performa terbaiknya sehingga dia bisa achieve target yang diberikan oleh perusahaan. Kenapa ini menjadi penting? Ya karena kebanyakan kita tahu sendiri gitu ya di sebuah organisasi kita nggak pernah kekurangan orang-orang pintar. Banyak sekali orang-orang pintar di organisasi. Tapi kemudian ketika orang-orang pintar ini dimasukkan dalam sebuah tim, sebuah kelompok kerja, belum tentu mereka bisa mencapai seperti ketika mereka bekerja sendiri. Kenapa demikian? Ya karena jawabannya jelas. Bekerja individu dengan bekerja kelompok tentunya kompleksitasnya akan berbeda. Nah, maka kita perlu tahu apa sih yang perlu kita improve, apa sih yang perlu kita lakukan untuk kita mulai meningkatkan kapasitas kita, performa kita yang pada akhirnya mendorong kelompok kita. Dan untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita ngomongin tentang tahapan perkembangan kelompok, ada baiknya kita tahu dulu sebenarnya kelompok itu apa sih? Nah, kalau menurut istilah sendiri, kelompok itu adalah sekumpulan individu yang memiliki keterampilan berbeda. Ya jelas, mereka biasanya disatukan di organisasi, di perusahaan karena memiliki berbagai macam kemampuan digabung untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mencapai target tentu di perusahaan. Dan tentunya kelompok ini bukan hanya orang-orang yang punya keterampilan berbeda, tapi mereka saling mendukung, berinteraksi satu sama lainnya, sehingga akhirnya bisa menghasilkan value yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang itu tentunya lebih baik daripada ketika orang-orang ini diminta untuk bekerja sendiri. Seperti yang kita tadi juga sempat dibahas, memang nggak gampang mengelola kelompok. Karena ketika kelompok ini sudah ditentukan targetnya, sudah mau didorong untuk mencapai targetnya, pasti konflik terjadi, terutama konflik tahap individu. Nah, tapi jangan khawatir karena sebenarnya ternyata konflik itu wajar di organisasi. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bruce Tuckman di tahun 1965. Dia menyampaikan tim development model. Menyampaikan bahwa ternyata ada 4 tahapan dari sebuah tim atau organisasi atau kelompok itu untuk tumbuh. Yang itu perlu diketahui. Dengan mengetahui kita jadi lebih paham dan kita lebih tahu bagaimana menyikapinya. Yang pertama adalah tahapan pertama itu adalah forming. Ini adalah tahapan di mana masing-masing orang di organisasi itu baru pertama kali ketemu. Yang awalnya nggak kenal, yang awalnya nggak tahu ini siapa, tiba-tiba mereka dipertemukan di satu organisasi, di satu tim, entah itu karena disengaja ataupun tidak disengaja karena ditunjuk. Ini adalah tahapan awal di mana masing-masing individu itu baru tahu dia bagian dari kelompok tertentu dan kemudian dia mulai melihat-lihat rekan-rekan di sampingnya. Nah, yang kedua, setelah kemudian tadi sampai di tahapan forming, sampailah kemudian yang ada di tahapan storming. Storming ini kalau kita lihat istilah ya badai. Ini adalah saat di mana organisasi atau kelompok itu ada konflik. Ada sesuatu yang menghambat kinerja mereka. Tapi seperti yang saya tekankan, itu wajar sebenarnya dalam tahapan perkembangan kelompok. Itu kenapa Bruce Tuckman menyampaikan bahwa ya storming itu di step kedua. Karena pasti ada di setiap tahapan perkembangan kelompok. Tahapan ketiga adalah norming. Jadi kalau sudah storming, sudah ada konflik, sudah ada perdebatan, sudah ada pertengkaran istilahnya gitu ya. Kemudian biasanya orang-orang itu kalau sudah bisa menyelesaikan konflik itu, orang-orang akan mulai masuk ke fase norming kelompok ini. Yaitu di mana sistem dan prosedur sudah mulai terbentuk. Karena setiap orang sudah mulai tahu, oh ada konflik ya, berarti peran saya seperti ini, peran dia seperti ini. Masing-masing orang itu sudah tahu perannya apa. Sehingga mereka sudah tahu harus seperti apa kontribusi yang bisa mereka berikan pada bagian di organisasi. Nah, kalau sudah mulai sistem prosedur, orang sudah tahu perannya masing-masing, maka organisasi akan masuk di tahapan keempat, yaitu performing. Nah, di tahapan ini, anggota ini sudah bisa bekerja sama dengan efektif untuk mencapai tujuan dan target dari organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita bahas dulu yang pertama. Kapan sih kita itu kemudian ada di tahapan forming? Yaitu adalah ketika sebuah kelompok itu tiba-tiba dihadapkan pada kondisi yang tidak menentu, yang masih asing bagi dia. Ya jelas dong, karena kan sebelumnya nggak pernah kerja di bagian dari kelompoknya. Maka dia masih menerba, ini apa ya? Ini kok keadaannya kok tiba-tiba saya seperti ini? Kayak nggak ada kepastian, nggak ada harapan. Ya wajar, karena baru dimasukkan dalam kelompok. Masih sama-sama bingung. Yang kedua, di tahapan forming ini,
agar bisa segera masuk ke tahapan storming, norming, dan performing, anggota itu mengharapkan ada seseorang yang dapat menciptakan atau keadaan yang lebih jelas. Jadi di sini dibutuhkan sosok orang yang bisa mengarahkan. Ini harus seperti apa. Dan yang ketiga adalah memang anggota itu seringkali kehilangan arah di forming. Kenapa? Ya namanya juga masih baru ketemu, masih mencari bentuk, kadang bingung juga arahnya seperti apa. Tapi lagi-lagi itu semua wajar di organisasi. Ya selama ya tadi itu, pastikan ketika di tahapan forming ada leader, ada orang-orang yang memberikan arahan. Ini ke depan akan seperti ini sehingga mereka lebih jelas. Nah, setelah sudah sampai di tahapan forming, sudah mulai dikumpulkan, sudah mulai merasa ketidakpastian, biasanya masuk ke tahapan yang kedua, yaitu storming. Storming ini adalah kelompok itu mulai mempelajari fakta-fakta. Tujuan saya itu apa di organisasi ini sih? Kelompok ini tujuannya apa sih? Dan biasanya karena masih saling mencoba memahami, saling menebak-nebak peran orang dengan orang lainnya, maka biasanya ada perbedaan persepsi. Saya menangkapnya organisasi ini tuh ke sini. Nah, orang lain bilang, saya menangkapnya organisasi ini tuh targetnya ke sana. Sehingga konflik terjadi. Dan nggak jarang memang terjadi bentrokan. Karena perbedaan pandangan, perbedaan sikap, perbedaan perilaku, perbedaan prinsip. Nah, ini memang bentrokan dan itu wajar. Karena kita sejak lahir kan dilahirkan di tempat yang berbeda-beda. Ketika kemudian kita dimasukkan dalam satu kelompok khusus, ya pasti akan ada potensi konflik. Dan di bagian ketiga, tanda-tandanya masuk storming adalah ya suasana konfliknya terasa di dalam kelompok, entah dikit-dikit nyindir atau kemudian saling serang dan lain-lain. Tapi lagi-lagi gak usah khawatir ketika masuk tahapan storming, karena ketika tahapan storming ini pastikan gini, storming itu terjadi ketika ada perbedaan persepsi. Maka untuk menghindari adanya storming di organisasi, kita perlu memahami rekan kita, memahami rekan kerja kita, memahami orang yang sedang berkonflik dengan kita. Maksud dia apa? Maksud kita apa? Coba disatukan. Coba cari titik temu, bukan fokus pada perbedaannya, tapi fokus pada apa yang bisa disatukan sehingga akhirnya organisasi ini bisa terus berjalan. Nah, setelah kemudian sudah saling menemukan titik temu, biasanya, oh saya seperti ini, orang mulai saling paham. Pada saat konflik itu kan orang jadinya terbuka dan lebih paham gitu ya. Nah, baru masuk ke tahapan norming. Di norming ini masing-masing anggota itu sudah mulai tahu perannya dan dia bertukar informasi dan pendapat. Menurut saya seperti ini, menurut kamu seperti apa? Saya di sini, kamu di situ. Kamu seperti itu, saya seperti ini. Sudah mulai tahu tuh peran-peran dia. Dan di sini juga karena sudah mulai tahu peran-peran dia, biasanya anggotanya sudah mulai nyaman, udah mulai kebentuk pola kerjanya, sudah mulai paham cara kerjanya seperti apa. Nah, memang di tahap norming ini biasanya arus informasinya makin kencang tuh. Anggota kelompok itu sudah mulai nyaman untuk cerita, nyaman untuk sharing, dan lain-lain. Terus gimana caranya biar sampai ke tahapan performing di tahapan norming ini? Ya pastikan arus informasinya itu lancar. Karena ini sedang lancar, pastikan kita menjaga bahwa komunikasi itu berjalankan dengan efektif. Jadi jangan sampai sudah komunikasi efektif tiba-tiba terjadi masalah komunikasi lagi. Jadi kita komunikasikan aja. Coba lebih terbuka isu-isu organisasi, hambatan, tantangan di organisasi, sampaikan. Karena makin member kelompok itu memahami, maka otomatis makin cepat menuju ke fase performing, yaitu fase terakhir. Nah, di sini tuh sudah ada kesepakatan, sudah ada kepercayaan, pembagian tugas sudah makin clear. Orang-orang tuh nggak usah dibagi-bagi kamu ini, kamu itu, nggak usah. Orang-orang sudah sama-sama tahu. Nah, dan juga akhirnya ada saling ketergantungan karena sama-sama tahu perannya ya. Oke, kamu seperti ini ya, saya tunggu setelah itu kamu akan seperti ini. Jadi sudah mulai saling bisa bagi tugas. Dan biasanya di fase performing juga organisasi atau tim itu sudah mulai mandiri. Dia bisa menjalankan perannya, dia sudah bisa achieve target yang diharapkan di organisasi. Kenapa? Ya karena setiap orang di organisasi yang ada di tahapan performing ini sudah sampai di performa terbaiknya. Mereka tahu bagaimana memaksimalkan kemampuan mereka untuk mendorong kemajuan yang ada di organisasi. Jadi, organisasi rekan-rekan saat ini sudah di tahapan berapa? Di tahapan 2, storming, jangan khawatir. Pastikan kita bisa melewati fase itu sehingga kita bisa masuk di tahapan norming dan juga performing. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di video singkat kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.